Dan saudara, untuk mengetahui jalannya pembahasan RUU TNI, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Jamzari dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat siang Carla, bagaimana rapat panja revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont setelah kemarin diwarnai protes, dan adakah hasil yang telah disepakati? Ya, Imran dan juga saudara, terkait dengan rapat panitia kerja revisi Undang-Undang TNI memang telah berlangsung dari tanggal 14 dan dijadwalkan hingga 16 Maret 2025. Namun untuk rapatnya sendiri ini berlangsung dari tanggal 14 dan 15, dan pada tanggal 16 Maret itu hanya dijadwalkan ataupun tercatat di Fairmont untuk melakukan check out saja. Pada tanggal 14 Maret sendiri rapat itu dimulai pada jam 13.30 hingga selesai pada jam 10 malam. Kemudian pada tanggal 16 Maret rapat dimulai pada pukul 10 pagi hingga selesai pada pukul 11 malam. Dari rapat tersebut membahas sejumlah hal, diantaranya 92 daftar inventaris masalah terkait dengan RUU TNI, dan ada beberapa hal yang kemudian menjadi sorotan dalam rapat tersebut, diantaranya mengenai kedudukan TNI, perpanjangan masa pensiun dari prajurit, hingga perluasan penempatan anggota aktif di kementerian ataupun lembaga. Terkait dengan progresnya dari hasil rapat tersebut, Ketua Komisi 1 DPR yaitu Utut Adianto mengatakan selama rapat 2 hari ini telah merampungkan pembahasan isi dari 92 daftar inventaris masalah RUU TNI atau DIM. Namun legislatif dan eksekutif ini masih membahas terkait dengan ihwal penjelasan undang-undangnya. Sedangkan tadi kami juga menanyakan kepada salah satu anggota Komisi 1 DPR lainnya, yaitu Slamet Aryadi, yang mengatakan akan ada rapat kerja lanjutan terkait dengan revisi Undang-Undang TNI ini, namun ia belum menjelaskan kapan tepatnya rapat tersebut akan dilangsungkan kembali. Kemudian berdasarkan rapat yang berlangsung selama 2 hari tersebut, ada beberapa poin yang dihasilkan. Yang pertama ialah adanya perluasan jabatan sipil yang kemudian bisa diduduki oleh prajurit TNI. Yang penambahan ini sejumlah Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB maksud kami, sehingga total ada 16 kementerian dan lembaga yang jadi bisa ditempati oleh prajurit TNI. Memang jika mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 sebelumnya, ini awalnya hanya ada 10 kementerian lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit TNI. Namun kemudian ada revisi penambahan 5 kementerian ataupun lembaga, yaitu dari Kelautan dan Perikanan, kemudian BNPB, BNPT dan Keamanan Laut serta Kejaksaan Agung. Lalu kemudian dari hasil rapat kemarin maksud kami, ditambahkan lagi 1 lembaga untuk kemudian dapat diduduki oleh prajurit TNI, yaitu BNPP. Lalu kemudian memang inilah yang kemudian dikhawatirkan dapat mengembalikan fungsi militer, karena dikhawatirkan apabila nantinya prajurit TNI ini menduduki sejumlah jabatan sipil di kementerian ataupun lembaga dapat mengganggu profesionalitas dari TNI sendiri, ataupun juga menjadi fungsi atau loyalitas dari TNI tersebut. Adalah kemudian yang sama-sama diperhatikan oleh berbagai pihak yang kemudian menjadi sorotan, sehingga kemarin juga sempat ada aksi protes terkait dengan RUU TNI tersebut di Hotel Fairmont. Lalu kemudian terkait dengan hasil rapat yang kemarin sudah dilakukan, selain dengan adanya penambahan ataupun perluasan lembaga, juga ada penambahan operasi militer non-perang dari 14 menjadi 17 operasi, diantaranya seperti narkotika dan siber. Namun TNI ini tidak akan ikut dalam ranah penegakan hukumnya untuk dalam bidang narkotika sendiri. Nantinya akan ditentukan dalam peraturan presiden mengenai bagaimana pelaksanaan teknisnya, apa yang kemudian akan menjadi batasan-batasan yang dapat dilakukan oleh prajurit TNI tersebut. Kemudian juga TNI juga akan memperkuat dalam bidang siber, yang terutama akan memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara. Lalu kemudian juga akan ada penambahan rentang usia pensiun dari anggota TNI, salah satunya untuk Bintara yang semula 53 tahun, namun memang belum diungkapkan terkait dengan batas-batas maksimal untuk setiap anggota TNI. Nantinya akan menunggu keputusan lebih lanjut. Dan berdasarkan hasil rapat ini nantinya akan ada lanjutan juga bila nantinya sudah rampung di tingkat rapat panitia kerja. Nantinya akan dilakukan rapat juga terkait rapat kerja maksud kami, perundingan tingkat 1 dengan 4 menteri, yaitu Menteri Keuangan, kemudian Pertahanan, lalu kemudian Sekretaris Negara dan juga Menteri Hukum. Demikian, Imron.
Baik, revisi Undang-Undang TNI masih terus dibahas oleh DPR dan pemerintah, di mana beberapa poin diantaranya yang turut menjadi pembahasan adalah terkait dengan perpanjangan usia pensiun TNI dan perluasan jabatan sipil yang akan diduduki oleh prajurit TNI di kementerian atau lembaga. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Claudia Carla.